Woi, Ais, woi. Nah, eh, sekarang saya Mas akan membagikan kesaksian bahwa apa arti bersyukur menurut saya. Ini saya, Christian Andika, bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang terjadi pada hidup saya melalui kesakitan, kesesakan, dan kepedihan dalam hidup saya. Sekarang saya Mas akan membagikan kesaksian bahwa apa arti bersyukur menurut saya. Ini saya, Christian Andika, bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang terjadi pada hidup saya melalui kesakitan, kesesakan, dan kepedihan dalam hidup saya. Dan saya mau bertanya teman-teman, apa arti dari rasa syukur di dalam hidup teman-teman? Ketika semua pencobaan terjadi dalam hidupmu, bermasalah dalam hidupmu bergantian datang, dan tidak henti-hentinya masalah itu selesai. Bukan selesai, malah bertambah. Ini cerita saya. Saya merasa saya sedang diuji apakah saya bisa mampu mengikuti Tuhan secara benar ketika semua pencobaan datang dalam hidup saya. 1 tahun yang lalu Tuhan memberikan saya pekerjaan. Ketika saya mau seseorang pernah berkata, jika memang Tuhan ingin membangun kemegahan dalam hidupmu, maka Tuhan akan membentuk fondasinya terlebih dahulu. Saya merasa ketika saya mendapatkan sebuah pekerjaan itu, saya tidak mempunyai fondasi. Saya gampang goyah, hancur, dan saya tidak mensyukuri apa nikmat Tuhan yang Tuhan berikan pada saya. Selama saya bekerja, dalam 1 tahun saya tidak merasakan apa arti rasa syukur dalam hidup saya di dalam pekerjaan saya. Saya hanya tahu itu adalah mengeluh dan mengeluh. Dan banyak sekali hal terjadi dalam hidup saya dalam 2 tahun terakhir ini. Semua dalam pencobaan. Dan semua terjadi barengan dengan jalan keluar yang Tuhan berikan. Banyak orang baik di sekitar saya. Dan saya akui Tuhan masih peduli dengan saya. Banyak sekali hal yang terjadi di dalam pabrik itu.
mengakui saya tidak punya kekuatan yang lebih dari sekedar hanya bekerja saja. Tujuan utama saya bekerja di sana hanya untuk saya ingin bertarung dengan mimpi saya. Saya hanya mau menabung hanya untuk mimpi saya, untuk bertarung di Jakarta. Di Jakarta itu saya mempunyai cita-cita untuk mempunyai pekerjaan di bidang pertelevisian, terutama bidang tim kreatif. Saya mengakui saya tidak punya dasar dalam dunia broadcasting. Ya, dan beberapa kali saya coba, Tuhan tidak izinkan saya ke sana. Dan ketika saya di sana, saya tidak jadi apa-apa di sana kemarin. Apa maksud Tuhan di dalam hidup saya ketika saya menginginkan sesuatu, tetapi Dia tidak memberikannya? Saya sadar sekarang, jika saya bertarung sendirian di sana, mungkin saya akan mendapatkan rezeki malah kehancuran. Dan saya memutuskan tanggal 1 Juli 2020, tanggal 29 Juni 2024 kemarin saya selesai dan resign dari tempat itu. Setelah berjalannya waktu, selama saya resign, saya mencoba kembali untuk mencari pekerjaan di dalam hidup saya. Tapi apa yang saya dapat tidak ada. Saya burn out. Saya stres. Saya pusing. Saya mengeluh lagi. Dan saya tersadar kenapa saya harus mengeluh. Saya meminta kepada Tuhan itu Dia menunjukkan kekuatan kepada hati saya untuk keluar dari tempat itu, pabrik itu. Dan begitu saya sadar dengan itu, saya melepaskan. Saya minta kepada Tuhan. Saya keluar. Setelah saya keluar, saya mengeluh kembali. Sekedar saya sadar apa yang saya cari di dunia ini. Ketika saya mendapatkan rezeki, saya tidak menerimanya dengan baik. Ketika Tuhan mengizinkan saya pun berhenti, saya tidak pun menerimanya dengan baik. Dan setelahnya pun saya mendengarkan sebuah berita dari ibu saya bahwa orang tua saya, bapak saya sedang berada di rumah sakit dan sakit saat itu. Di dalam telepon berkata bapak saya menggigil hebat dan demam tinggi, dan tahu jika orang demam tinggi mempunyai
hal yang sembarangan untuk dibicarakan, terutama dengan kematian. Begitu saya terima telepon, pertama saya tolak telepon tersebut. Tetapi saya tersadar di dalam hati saya ada berkata, pergi atau kau menyesal. Pergi atau kau menyesal. Saya tersadar, apa maksud ini? Kenapa ada bisikan seperti itu? Tanpa ragu saya telepon adik saya dan pergi bersama dari Medan menuju ke Tanjung Balai. Dan Tuhan sangat hebat sekali. Tuhan sangat baik sekali. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya naik bus dan bus tersebut sedang mengalami kendala di sekitar kota Kisaran dan kami berpindah bus. Tuhan Maha baik kepada saya. Saya tidak kenal orang yang ada di dalam bus tersebut, tapi saya duduk bersama dengan seorang dokter yang dipercayakan oleh wali kota untuk dia tugas di rumah sakit umum Tanjung Balai. Saya duduk bersamanya, dia berbincang dengan orang lain. Ketika dia diam, saya berkata kepadanya, saya masuk. Saya tidak mempunyai keberanian untuk saya berbicara dengan seorang dokter kepada dia. Tapi hati saya bilang, tanya, kan tidak masalah. Saya tanyakan, orang tua saya di rumah sakit dokter, gulanya 479, ya sekitar segitu, lupa. Dan dia demam tinggi. Tanpa ragu, dokter itu bilang, rumah sakit di mana nih? Nanti saya mau lihat. Dan saya datang untuk menjenguk orang tuamu, untuk melihat bagaimana kondisinya. Dan benar saja, dokter tersebut datang dan menanyakan kepada orang tua saya, ini nama dokternya, saya lupa ya. Dr. Haji Sarjana Sambas SPD. Dr. Dedi Sarjana Sambas SPPD. Saya tidak pernah kenal sama sekali dengan dia. Dan dia tidak ragu untuk menolong saya. Apa artinya kalau tidak Tuhan itu baik? Tanpa kita mempunyai skenario di dalam pikiran kita, Tuhan sediakan orang itu pada saya. Apa arti semuanya tanpa berkat? Tuhan itu baik. Saya tidak pernah berpikir saya bertemu dengan dokter tersebut dan menolong kami, dan dia tidak tahu siapa kami dan saya pun tidak tahu siapa dia.
Tuhan baik. Tuhan itu baik, coy. Dia bukan hanya sekedar dia datang sekali di rumah kami kemarin dirujuk ke rumah sakit Inakasi Medan, dan tahu dia datang, coy. Dia tidak ragu saya kemarin pagi itu saya chat kepada dia untuk hanya sekedar berterima kasih kepadanya, dan dia jawab apa, nanti saya juga punya kunjungan ke sana untuk di bagian apotek. Dan apa yang terjadi? Dia datang dan dia berbicara. Meci, kalau tidak perbuatan Tuhan yang baik itu, kemungkinan perawat dia bilang begini, ini keluarga saya, keluarga dari perawat saya, dan jaga mereka dan berikan perawatan yang baik kepada mereka. Dua rumah sakit dan 2 kali dia berkata seperti itu. Tuhan kirim tanpa kita tahu dan tanpa kita rencanakan. Tuhan kirim. Kalau bukan karena Tuhan baik, semua itu tidak akan terjadi. Dan orang tua saya sembuh dari rumah sakit Inakasi Medan. Saya sampai sekarang tertegur dengan perbuatan Tuhan itu. Di situ saya juga mempelajari sesuatu. Tuhan yang berikan penyakit itu hadir di dalam tubuh orang tua saya. Tetapi Tuhan juga sumber pengobatan sejati. Gila, coy. Di kejadian ini Tuhan itu sumber kasih. Semua telah Tuhan persiapkan. Tuhan izinkan dan Tuhan kasih jalan keluar. Pelajaran pertama saya bisa pelajari sekarang. Dengan ujian seperti itu Tuhan mengajarkan apa arti dari kesabaran. Ketika saya mulai tidak sabar, Tuhan kasih ingatan kepada saya. Kamu yang minta saya untuk keluar dari tempat itu, saya kasih. Ketika kamu sudah resign, kamu juga mengeluh. Apa yang kamu cari? Semua berkata langsung dalam mulut saya. Ketika saya terketuk dan tertegun,
Dan ketiga, saya selesai dengan hubungan saya. Saya pakai ini untuk juga sumber kasih yang Tuhan berikan pada saya. Tuhan mengizinkan saya untuk mengenal seseorang. Saya dulu menutup diri saya, nanti saya rapat-rapat sampai saya tidak pernah mengizinkan seorang pun yang hadir dalam hidup saya. Karena saya takut saya mempunyai dendam, sakit hati yang dalam diri hidup saya. Saya tidak pernah izinkan diri saya untuk mencintai seseorang. Karena saya tahu, tanpa saya merasakan, saya tahu betapa sakitnya itu. Itu menurut saya dulu. Sekarang ketika semua selesai, saya pada malam itu juga emosi dalam diri saya ketika saya sejenak menyadari semuanya. Dan saya berkata di dalam kegelapan kamar saya, Tuhan, apa ini? Kau mengizinkan seseorang datang kepada saya dan saya mengenal baik tentang orang tersebut. Kau menghancurkan semua yang ada di dalam benak saya.